Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Nisa Zahra. Aku mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam dengan NIM 231330055. Seperti biasa, video ini aku buat untuk memenuhi tugas kuliah dengan mata kuliah berita dan artikel yang diampu oleh Bapak Adi Kusuma, SIKOM MSI. Record video ini di taman di hari pertama bulan Ramadan. Sebelumnya aku bakal ngucapin selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menunaikan. Ini aku baru mau pulang, guys. Aku baru mau pulang kampung. Nah, selanjutnya ada nilai-nilai berita. Yang pertama ada magnitude, berita yang menghebohkan atau memiliki dampak besar. Dan yang kedua, proximity, berita yang dekat dengan audiens sehingga lebih relevan atau memiliki kekuatan sinyal. Di minggu kedua kali ini banyak banget yang dipelajari. Salah satunya adalah cara pembuatan berita. Nah, kemarin tuh aku juga disuruh loh sama Pak Adi buat berita dengan komposisi yang diberikan di papan board. Selanjutnya aku bakal ngejelasin syarat berita yang baik. Nah, syarat berita yang baik itu adalah yang pertama harus aktual atau harus terkini. Yang kedua, faktual berdasarkan fakta yang bisa diidentifikasi. Dan yang keempat, penting, memiliki nilai bagi pembaca. Yang kelima, menarik, bisa menarik perhatian audiens. Dan yang keenam, ada seimbang, tidak memihak dan berdasarkan fakta. Nah, selanjutnya jenis-jenis media massa. Jenis-jenis media massa itu ada yang pertama, media cetak, surat kabar, majalah, tabloid. Yang kedua, media cyber seperti portal berita online. Yang ketiga ada media elektronik seperti televisi, radio, dan handphone. Pertama ada aktual. Aktual adalah berita yang terkini atau yang sedang hangat dibicarakan. Yang kedua ada impact, berita yang berdampak sosial luas. Yang ketiga ada usefulness, berita yang tidak biasa atau berita yang lazim. Yang keempat ada human interest, berita yang menarik perhatian karena menyentuh sisi emosional manusia. Yang kelima ada konflik berita, yang berisi bertentangan atau pertikaian. Yang keenam ada surprising, berita yang mengejutkan seperti berita bencana atau tragedi. Dan yang ketujuh ada seks, berita tentang pelecehan seksual, kekerasan, atau kasus serupa. Dan yang kedelapan ada information, berita yang memberikan informasi penting. Artikel merupakan pembahasan yang lengkap dan sebuah pengakuan yang dapat diparafrasekan serta diuraikan. Artikel bisa menggunakan 5W1H atau tidak karena isinya lebih detail dan deskriptif. Artikel juga membentuk opini atau pendapat. Nah, jenis-jenis berita ada 4. Yang pertama adalah straight news. Straight news itu berita yang lebih formal yang hanya menyampaikan fakta. Yang kedua, soft news, lebih santai dan bisa dibaca di mana saja. Dan yang ketiga, feature, berita yang memiliki unsur jalan-jalan atau liputan khusus. Dan yang terakhir, in the depth, berita yang lebih mendalam dan menyeluruh. Berita juga memiliki struktur dengan adanya reporter yang menyusunnya. Selanjutnya ada susunan paradigma berita. Yang pertama ada leader, pembukaan berita yang menarik perhatian. Yang kedua ada tubuh berita, isi utama berita yang menjelaskan informasi lebih detail. Dan yang ketiga ada ekor, bagian akhir berita yang biasanya berisi penutup atau kesimpulan. Nah, sekarang pengertian artikel menurut beberapa sumber. Menurut KBBI, artikel adalah karya tulis lengkap, misalnya laporan berita atau esai dalam majalah, surat kabar, dan sebagainya. Dan menurut The American Heritage, artikel adalah bagian tulisan non-fiksi yang berbentuk bebas seperti laporan dan esai. Dan menurut Longman Pitman, artikel adalah penulisan prosa berbentuk bebas yang digunakan dalam jurnal atau media massa. Ada cara melakukan riset dan dokumentasi. Yang pertama ada wawancara, mengumpulkan informasi langsung dari narasumber. Yang kedua, foto, dokumentasi visual untuk mendukung berita. Yang ketiga, menulis, bisa melalui status media sosial atau catatan lainnya.
Segitu aja dari aku, Nisa Zahra. Stay tune di video-video berikutnya. Bye-bye.